Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan mengenai berbagai hal dalam web development. Nah, di sini perkenalkan nama saya Heaven Hebina Portufeu Bruno, NLP 0531194 05 kali 26 dari Institut Teknologi 10 November. Dan sekarang saya sedang mengampu mata kuliah keamanan web dan aplikasi di semester 4. Gitu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam hal yang lain, kita sebelumnya akan memahami dulu apa itu arti dari website development. Nah, jadi website development itu merupakan salah satu kegiatan yang tujuan utamanya itu untuk mengubah tampilan website halaman utama, index file, atau halaman lainnya. Nah, kegiatan web device ini bisa terjadi karena adanya celah keamanan yang lemah pada website korban. Nah, device website sendiri itu biasanya sering ditemui dalam sistem keamanan website. Merupakan salah satu kejahatan yang biasanya kita temui dalam sistem keamanan website. Nah, device ini merupakan tindakan yang sebenarnya dilarang karena biasanya merugikan salah satu pihak. Nah, biasanya device ini ada yang dilandasi karena tindakan usil, pamer, unjuk kebolehan uji coba ilmu, pamer kemampuan, dan tujuan jahat lainnya. Nah, tapi kadang juga ada devicer. Devicer ini merupakan orang yang melakukan website development. Devicer itu sering menyasar pada website-website pemerintahan atau website perusahaan juga. Nah, mereka itu biasanya jarang menyasar pada website pribadi. Mereka tujuan utamanya itu biasanya untuk menyampaikan pesan kepada instansi terkait. Nah, selain itu juga ada pada para devicer yang melakukan device website karena mereka itu cuma sekedar ingin mencari ketenaran begitu. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa eh, macam-macam jenis dari devicernya itu berbeda-beda begitu. Nah, terus di sini ada contoh dari ciri-ciri website yang sudah menjadi korban web device. Nah, di sini ada dua contoh. Coba kita lihat yang pertama dulu, yang paling kiri itu adalah merupakan website indosat.oidu.com. Nah, di sini terdapat aspirasi dari masyarakat maupun hacker batas di mana mereka itu merasa bahwa uh, seperti biaya yang mereka keluarkan untuk membeli kuota pada Indosat itu cukup mahal begitu. Nah, di sini juga yang kanan itu hampir sama, sedangkan itu berbeda provider. Jadi di sini dari Telkomsel. Nah, itu uh, nah kalau yang seperti ini itu sudah terlihat ya bahasanya itu cukup cukup keras ya. Nah, di sini para peretas atau hacker itu mereka memberikan aspirasi dengan memberikan tulisan maupun gambar-gambar pada landing page dari website yang terkait. Nah, di sini mereka menyampaikan sesuatu dengan menuliskan kalimat-kalimat gitu dan juga gambar. Nah, untuk jenis-jenis web development itu ada dua. Nah, jadi eh, dalam dua jenis ini itu ada yang namanya full of page sama partial page. Nah, kalau full of page itu berarti devicer itu melakukan device full pada seluruh tampilan website, mulai dari login misal atau mulai dari kita membuka link paling awal landing page-nya. Nah, itu semua sampai masuk misal saat kita melakukan transaksi pada website. Nah, itu semuanya berubah begitu tampilannya. Nah, yang biasanya diubah itu adalah file index-nya. Sedangkan untuk partial page itu berbeda dengan full page yang menyerang keseluruhan halaman. Nah, kalau device yang satu ini itu hanya menyerang sebagian saja. Nah, itu biasanya tidak terlihat secara langsung. Ada yang terlihat secara langsung, ada yang tidak. Nah, biasanya itu device yang untuk partial page itu biasanya hanya ditambahkan script-script di program websitenya tersebut. Nah, biasanya itu bisa dilihat sama yang membuka website atau tidak. Begitu. Nah, kalau full of page itu biasanya
untuk bisa melakukan full of page deface, itu seorang defacer harus memiliki akses full ke server dulu. Nah, caranya dengan membuat script deface jahat yang disisipkan pada server. Nah, sedangkan kalau misal yang partial page, itu biasanya defacer melakukan dengan bantuan SQL injection atau database injection. Nah, untuk mengetahui apakah website terkena deface bagian ini agak sedikit susah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa jika partial page itu kan defacer hanya menaruh script yang tujuannya untuk mencuri data yang ada pada website. Nah, jadi script-script tersebut itu bisa dilihat atau bisa bahkan tidak disadari begitu. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana cara mengatasi dari kerentanan web defacement. Nah, di sini jadi ada 7 langkah. Mungkin teman-teman bisa mempraktekannya juga kalau kalian memiliki website-website begitu. Nah, khususnya kalau teman-teman menggunakan website-website yang ini open source, yaitu CMS. Nah, contohnya itu seperti WordPress dan lain-lain. Nah, untuk langkah pertama, jadi kalian harus lebih baik download terlebih dahulu file database dan source yang ada pada hosting untuk backup. Nah, ini dilakukan jika nanti gagal. Kalau gagal itu tinggal melakukan ekspor saja. Nah, untuk langkah kedua, itu kemudian kalian download source CMS versi terbaru dari CMS yang digunakan. Misal WordPress, Joomla, Drupal, dan sebagainya. Yang tadi itu. Kemudian yang langkah ketiga, kalian harus lebih baik mencek database secara teliti untuk melihat apakah ada backdoor yang ditanam pada database. Biasanya ada akses user yang tidak dikenal dan memiliki level sebagai administrator. Nah, salah satu kerentanan yang khusus dimiliki oleh CMS itu biasanya adalah di mana mereka memiliki format yang sama ya. Jadi, misal kalian memasukkan gambar atau menyisipkan gambar pada website kalian. Nah, itu biasanya masuk pada folder image. Nah, itu berlaku pada semua user atau semua website developernya. Nah, di sini maka kerentanan-kerentanan seperti itu memberikan celah bagi devicernya untuk dia lebih mudah mengetahui letak-letak atau lokasi file yang ingin mereka capai begitu. Oleh karena itu maka kita akan berusaha untuk mengatasinya. Kemudian langkah keempat, install CMS yang sudah di-download tadi pada hosting yang kalian miliki. Kemudian lakukan konfigurasi ulang pada database, file permission, directory permission. Untuk perlu dicatat, jangan menggunakan default setting. Nah, jadi kalau bisa kalian mengatur settingnya sendiri. Kemudian untuk langkah 5, setelah selesai konfigurasi, silakan lanjutkan dengan install komponen seperti themes, plugin, dan jenisnya. Usahakan menggunakan versi yang paling terbaru dari beberapa komponen tersebut agar lebih aman. Nah, kalau semakin baru versinya, berarti kan biasanya ada peningkatan atau upgrading dari pemilik source-nya. Kemudian langkah ke-6, setelah itu lakukan update database dengan melakukan login ke database control panel. Nah, setelah berhasil login, lakukan import database yang sudah di-download dari awal tadi. Kemudian, yang terakhir adalah gantilah username administrator dan password yang lebih aman dengan kombinasi antara huruf, angka, dan karakter. Jika perlu, Anda bisa menggunakan username dan password generator agar lebih aman lagi. Nah, di sini itu ini cukup berguna agar kalian juga bisa mencegah website kalian dari serangan brute force. Nah, kalau misal kalian belum pernah terkena web defacement, nah ada alangkah lebih baiknya kalau kalian bisa mencegahnya lebih dulu. Nah, di sini ada beberapa alternatif untuk mengurangi risiko tersebut. Di antaranya, kurang lebih ada 6 cara yang akan saya sebutkan. Misal untuk yang cara pertama, ini gunakan firewall untuk mencegah dari akses orang yang tidak bertanggung jawab. Firewall bekerja dengan mengamati IP yang masuk sehingga
jika ada IP yang mencurigakan bisa dicegah sedari awal. Nah, ilustrasinya seperti ini gambarnya. Nah, ketika ada komputer LAN, kemudian ada tembok yang menghalangi, temboknya ini merupakan firewall, maka nanti akan disaring IP mana yang mencurigakan, mana yang tidak begitu. Kemudian, cara kedua adalah lakukan backup website secara berkala agar aman saat terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian, lakukan update software serta aplikasi ke versi yang paling terbaru. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau sudah ada updating, berarti pasti ada upgrading dari ini yang memiliki source begitu. Kemudian cara keempat, jangan menggunakan default konfigurasi saat membuat username, password, dan keperluan website lainnya. Kemudian untuk cara kelima, gunakan plugin keamanan tambahan untuk mencegah website defacing pada website. Nah, contoh plugin WordPress itu seperti Sucui, WordFence, ITTems Security, IIO, WP Security. Ya, saya izin pause karena habis barusan ngecas laptop. Jadi untuk selanjutnya adalah langkah 6, gunakan tool penetration test untuk mengetahui seberapa amankah website Anda. Nah, contoh tool yang bisa Anda coba seperti Nexus, Acunetics, dan lain sebagainya. Itu. Nah, kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian, apalagi yang memiliki website pribadi. Di sini saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih.